Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar ya, meskipun kita di rumah belajar jarak jauh. Semangat belajar harus tetap dipelihara dengan baik supaya hasilnya juga akan lebih baik. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Masih bersama Ibu Muriningsih SPD, kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum anak-anak mulai belajar, silahkan dipersiapkan buku paketnya, kemudian buku tulisnya, dan alat tulisnya. Jangan lupa ikuti kegiatan dengan baik, dengan mencatat hal-hal yang penting, kemudian juga kerjakan tugas-tugas dengan baik dan benar, supaya pengorbanan kita tidak sia-sia. Nah, sebelum kita mulai membahas materi, mungkin anak-anak ada yang masih ingat materi minggu yang lalu, ya. Pada minggu yang lalu kita bicarakan tentang pelaksanaan atau pengamalan Pancasila di berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang pertahanan, bidang politik, bidang sosial budaya, atau juga bidang ekonomi. Nah, mungkin di antara anak-anak ada yang mengetahui bahwa penerapan Pancasila tentu sangat erat sekali dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa hubungannya? Oke, silahkan dilihat, ya, dibuka. Misalnya, pada penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, kamu anak-anak bisa melihat di alinea keempat, ya. Di alinea keempat ada tujuan negara. Kira-kira untuk apa? Untuk penerapan Pancasila yang sesuai dengan kehidupan ekonomi cocok dengan tujuan yang keberapa? Yuk, siapa yang tahu? Ayo semangat anak-anak. 9A, 9B, 9C, atau 9D? Oke, ya betul sekali ya. Jadi sesuai dengan tujuan yang kedua, yaitu apa? Memajukan kesejahteraan umum. Oke, nah itu hanya contoh ya. Nanti akan kita oncei istilahnya ya. Apa saja yang terkandung atau makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, semua sudah siap ya? Sudah hadir? Sudah mengisi absen? Oke, terima kasih. Sebelum kita memasuki materi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Kita baru saja ya memperingati peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Supaya semangat kemerdekaan selalu bersama menjiwai setiap langkah kita, sehingga kita akan
merasa ikut bertanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Oke, menyanyi dipersilahkan. Terima kasih. Sekarang kita lihat kompetensi dasar KD 3.2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini adalah menjelaskan makna alinea pembukaan UUD 45. Peta konsep. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas materi sub A, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan anak-anak mencermati pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak masih ingat kapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pembukaan UUD 45, disusun? Oke, siapa yang tahu? Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disusun pada tanggal 22 Juni tahun 1945 oleh Panitia 9. Siapa? Ayo ketuanya.
Namanya dulu adalah Piagam Jakarta atau dikenal dengan Jakarta Charter. Kemudian sebelum disahkan tanggal 18 Agustus 1945 diadakan beberapa perubahan. Kemudian disahkan oleh PPKI. Oke, silakan dicermati alinea per alinea. Kemudian kamu tulis di buku ya, makna yang terkandung di dalam pembukaan UD 45 alinea per alinea. Apa makna alinea pertama? Oke, silahkan dilihat ya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Artinya, setiap bangsa di dunia punya hak atas kemerdekaan. Berarti kemerdekaan itu bersifat universal. Artinya bisa dinikmati oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kemerdekaan merupakan hak asasi. Hak asasi bagi setiap bangsa. Tidak ada sebuah bangsa yang berhak menjajah negara lain. Hal itu karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Dalil objektifnya, penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian dalil subjektifnya, karena kita sebagai bangsa yang terjajah, ya, bangsa yang dijajah, maka berarti kita tidak bebas. Kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan bangsa sendiri. Maka pada zaman penjajahan dulu, kalau toh ada pembangunan, sebenarnya pembangunan itu bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi adalah untuk kepentingan bangsa penjajah. Contohnya misalnya pada masa VOC, ya, pada masa VOC diadakan sistem kerja rodi. Salah satunya adalah membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Untuk siapa? Tentu saja untuk kepentingan pemerintahan Belanda. Kemudian mungkin anak-anak ingat juga zaman ketika kita pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Ingat Van den Bosch? Ya, pada masa Van den Bosch misalnya dilaksanakannya tanam paksa. Memang tanam paksa itu di satu sisi menguntungkan. Karena apa? Karena kemudian kita mengenal berbagai macam jenis tanaman ekspor. Kemudian juga muncul banyak banyak perusahaan perkebunan misalnya, pertambangan misalnya, dan lain-lain, yang kemudian dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Ada lagi misalnya, kalau zaman dulu kita itu belum mengenal uang, tapi dengan adanya pekerjaan, maka mulai dikenalkan dengan sistem pembayaran dengan uang. Tapi itu tidak seberapa dibanding dengan penderitaan rakyat di zaman penjajahan. Dan banyak lagi ya, hal-hal yang sangat tidak manusiawi yang terjadi di zaman penjajahan Belanda. Makna alinea kedua. Pada alinea kedua itu dituliskan yaitu bahwa perjuangan bangsa Indonesia sudah sampai pada puncaknya. Maka kesempatan
digunakan untuk menyatakan kemerdekaan, apalagi saat itu ketika Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sementara sekutu masih belum sampai di Indonesia, maka kondisi itu terjadi kekosongan kekuasaan. Sehingga kemudian para pemuda mendorong para golongan tua untuk segera memproklamasikan Indonesia. Nah, setelah nanti Indonesia merdeka, maka kemerdekaan Indonesia itu harus ditujukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Maka dilaksanakanlah pembangunan di segala bidang kehidupan. Ingat, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, karena kemerdekaan merupakan jembatan emas menuju kepada cita-cita nasional. Tugas berat ya, yaitu untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Makna alinea ketiga. Kita dapat mencatat atau melihat dua makna dari alinea ketiga. Yang pertama yaitu tentang motivasi spiritual. Apa itu? Yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya bahwa kita yakin ya bahwa kemerdekaan bisa dicapai itu karena rahmat Allah. Itu motivasi spiritualnya. Kemudian makna yang kedua yaitu di kalimat terakhir dari alinea ketiga ada kata-kata bla 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 menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, berarti pada alinea ketiga ini ada dua hal penting ya yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama yaitu adanya pengakuan bahwa kemerdekaan merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, dan yang kedua adalah pernyataan Indonesia merdeka. Sekarang kita lihat alinea keempat. Coba diperhatikan. Naskah pembukaan UUD 45 alinea yang keempat. Makna apa saja yang terkandung di dalamnya? Yang pertama yaitu alinea keempat memuat tujuan negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu bentuk negara, dan yang keempat memuat dasar negara yaitu Pancasila. Meskipun tidak tertulis secara tersurat kata Pancasila, tapi dari bunyi sila-sila Pancasila maka itulah Pancasila. Jadi pembukaan UUD 45 itu merupakan dasar yang fundamental bagi berdirinya sebuah negara. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mempertahankan pembukaan UUD 45 sampai kapanpun, karena dengan merubah Undang-Undang Dasar 1945 berarti kita meruntuhkan negara kita sendiri. Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Anak-anak tidak mengalami kesulitan ya? Oke, sekarang akan kita rangkum apa saja yang telah kita pelajari bersama tadi.
Atau anak-anak sudah ada yang merangkum? Silahkan bisa dibacakan supaya teman-temannya mendengar. Oke, pada pertemuan hari ini kita tadi telah membahas tentang makna pembukaan UUD 45, makna alinea yang terdapat di dalam pembukaan UUD 45. Ada 4 alinea. Alinea pertama itu memuat pernyataan kemerdekaan hak segala bangsa. Kemudian alinea kedua memuat tentang sudah waktunya bangsa Indonesia untuk berjuang mewujudkan cita-cita nasional. Kemudian alinea ketiga memuat makna adanya pernyataan kemerdekaan, serta kemerdekaan bisa terjadi karena berkat rahmat Allah. Dan yang alinea keempat maknanya ada 4. Yang pertama yaitu memuat tujuan negara, kemudian memuat tentang adanya undang-undang dasar, yang ketiga memuat bentuk negara, dan yang keempat memuat Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Untuk memperjelas apa yang telah kita pelajari, maka anak-anak bisa membuat catatan ringkas materi hari ini, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian untuk minggu depan kita akan membahas sub B, yaitu pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45. Silakan anak-anak persiapkan ya. Syukur-syukur anak-anak sudah membaca kemudian membuat ringkasan sehingga kegiatan minggu depan akan berjalan lebih baik lagi. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.